Luar biasa. Dan teman-teman melihat pemateri yang sangat antusias, tentu ini menjadi ini ya, seharusnya menjadi semangat bagi teman-teman dalam menyimak dan juga memahami nantinya pemateri dalam menyampaikan materinya. Untuk itu teman-teman siapkan fokus terbaik Anda dalam materi kali ini. Oke, baik. Mungkin sebelum juga penyampaian oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, di sini saya akan coba membacakan CV singkat dari masing-masing narasumber kita, gitu ya. Karena pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang maka kita kenalan. Oke. Beliau sendiri lahir di Wujud pada tanggal 28 Agustus 1969. Nah, beliau menyelesaikan program strata 1 ya pada jurusan akuntansi UIR di tahun 1994, kemudian menyelesaikan magisternya pada bidang ilmu hukum di Universitas Riau, Islam Riau pada tahun 2008. Nah, begitu juga dengan pengalaman organisasinya, beliau sungguh banyak pengalaman organisasinya, diantaranya yaitu sebagai Ketua Umum Perhimpunan Guru, ya, dan juga menjadi Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Riau, Haji Husaini Hamidi SEMH, untuk dapat menyampaikan materinya. Silakan. Ya, sebut ya. Ya. Baik, terima kasih. Oh, ini kelasnya beda ya. Tadi DPD ya, Bu. Orang pusat, kita orang provinsi. Pertama terima kasih pada pembawa acara yang sudah beri kesempatan kepada kami. Salam setumpangan pada yang dulu karena waktu. Ya, karena waktu sudah mepet. Saya ingin pantun untuk mahasiswa dulu lah, ya. Biar ada adik mahasiswa semangat, Bu. Anak beruang pergi ke rawa. Punya tujuan mencari mangsa. Tetap berjuang wahai mahasiswa demi kemajuan nusa dan bangsa. Arti kata bangsa dan negara ini adik-adik lah penerus mau kemana arah bangsa ini. Baik, hari ini saya sudah bikin materi, Bu, tapi sudah dibedah oleh beliau dari semua, ya, sudah dibedah oleh semua. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita, mungkin Bu, sesi pertama sudah membahas Pancasila. Saya ingin mengajak dan memberi motivasi pada adik-adik, karena judulnya ini dialog kebangsaan, tapi legislatifnya yang kita yang kita tonjolkan. Adik-adik yang berbahagia, ketika 5 tahun sekali itu riuh kita ya. Riuh, hari ini riuhnya apa lagi nih? Terbuka dan tertutup. Ya, terbuka dan tertutup pemilu ini. Pada sibuk semua ya. Pada ribut. Pada calon pada diam semua. Kalau saya tidak ada. Saya yakin apa penutup oleh Bu Doktor tadi, sukses tak sukses itu kan di tangan Allah. Yang penting kita bekerja dulu. Cuma saya ingin ngajak berdialog. Saya utamakan ada ini mahasiswa. Kenapa? Di mahasiswa lah bangsa ini kami titipkan. Kenapa? Yang meneruskan itu ada adik mahasiswa semua nanti. Pertama, ada adik yang saya hormati. DPRD itu tadi disampaikan ada 3 tugas fungsi DPRD itu. Nah, 3 fungsi itu kalau kita tidak mengerti, tidak bisa kita bikin apa-apa. Ya, tidak bisa kita bikin apa-apa. Kenapa? Kalau orang yang berilmu masuk di DPRD itu pasti beda dengan orang yang tidak berilmu. Harusnya kita yang tampil. Ini hari ini, kalau maju kan bagus ini. Saya lihat sambutannya luar biasa, ada seperti dewan. Ya, tapi nanti jangan jadi tim sukses orang yang tidak bersekolah. Ya, Lina ya. Cari orang-orang yang mampu untuk mewakili kita. Banyak orang hari ini salah paham, gagal paham tentang DPRD ini. Nak jadi DPRD itu harus banyak uang, betul? Betul. Saya bilang saya orang calon DPRD 2015 yang tidak kaya-kaya amat. Dan saya 2 periode tidak pernah bagi-bagi duit.
Kalau kos politik ada. Contoh, ya, di rumah ketua maunya saya minta bikin acara, tolong undang tokoh masyarakat. Kerja saya bukan kampanye, tetapi memberi pencerahan politik kepada masyarakat. Orang kalau kampanye, pilih saya, dukung saya. Banyak caleg yang mengatakan kalau saya duduk nanti saya bikin jalan, saya bikin gedung. Itu salah itu. Tapi memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sering dengar orang kampanye tak kira? Ya, sering kan? Kalau dia akan semua dunia bisa dibikinnya. Tapi dia belum tahu tugas DPRD itu apa. Contoh ini, saya sudah masukkan program di APBD. Eksekusinya kan gubernur, bukan saya. Kalau gubernur tidak mau, tidak cocok dengan saya, tidak dikerjakannya. Nah, eksekusinya nanti Pak Gubernur gitu. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan adik-adik, dengan hari ini lahirnya Pancasila, ya, sebagaimana sampaikan Bu Mis tadi, kita jadikan modal dasar kita bahwa kita bagian anak bangsa yang memperbaiki anak bangsa itu sendiri. Contoh, andai kata kita dalam pemilu nanti ikut juga bermain uang, menerima uang, ya, kalau ada yang caleg juga membagi-bagikan duit, arti kata kita bagian dari merusak generasi anak bangsa ini. Saya bilang saya tidak mau bagian dari merusak anak bangsa ini. Orang pendiri bangsa kita dulu menyusun Pancasila, ya, orang berjuang begitu supaya masa kita ikut pula merusak anak bangsa ini. Saya ingin kasih contoh umpamanya. 2019 kemarin ada satu keluarga, besok pemilu, malam ini dia buka pintu lebar-lebar sampai pagi. Ya, ada anaknya yang tidak ikut pemilu bertanya Pak, kalau bapaknya, Pak, kok dibuka pintu? Ini udah malam nih. Apa kata bapaknya? Besok pemilu, mana tahu yang nanti ada yang ngantar duit. Nah, anak-anak kita yang tidak ikut pemilu tahun itu, di memorinya sudah tertanam dia. Oh, berarti pemilu ada duit. Ya, pemilu berarti ada duit nih. Ini saat itulah kita sudah merusak generasi anak bangsa aktif. Nah, 5 tahun ke depan, bagian anaknya yang buka pintu. Bapaknya negur. Kok dibuka pintu ini udah malam nih? Ngapain buka pintu? Apa kata anaknya? Tapi papa bilang kalau ada pemilu ada duit. Sampai kapan kira-kira bangsa ini akan baik? Kalau enggak dari kita, apalagi ada adik ini hari ini yang datang ini kan aktivis semua ini. Kita yang akan merubah generasi bangsa ini. Tapi percayalah, masih ada rakyat Indonesia ini, khusus Riau ini, yang punya hati dan punya nilai yang lebih terhadap caleg itu. Cari tahu tentang saya, kaya enggak saya, banyak enggak duit saya jadi dewan, cari tahu saya. Kemudian cari tahu berubah enggak saya, cari tahu teman saya yang kenal dengan saya belum jadi dewan, setelah jadi dewan, berubah enggak saya. Gaya saya santai, hari ini aku santai aja acaranya, karena aku jumpa dengan anak muda, ya kan? Jadi saya orang anggota dewan yang tidak protokol, Bu. Saya santai aja. Kenapa? DPRD itu bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi untuk kita bekerja, mengabdi untuk penting Riau. Risiko untuk orang vokal, untuk adik-adik idealis, mungkin Bu Mis belum tahu. Saya pernah dikirim oleh Lam Riau, Sariau Bakar nih, Lam Riau, tahu Lam enggak? Lam Riau ini pernah ngirim surat ke DPP P3 untuk mencat saya jadi dewan. Kenapa? Saya beda pendapat dengan Lam tentang blok rokan. Saat itu Bu, saya ketua komisi 3. Saya ketua komisi 3, tugas saya cari APBD Riau. Saya berdebat, satu-satunya orang yang berani mengomentari Lam ketika dia berbisnis, saya orangnya. Dan saya disurati ke DPP suruh pecat saya di dewan. Saya senyum aja. Kalau saya berhenti jadi dewan karena memperjuangkan masyarakat, saya ikhlas saja. Berarti sampai situ perjuangan saya. Tapi alhamdulillah DPP P3 tidak merespon itu. Kenapa? Apa yang saya sampaikan itu benar. Sebagai aktivis harus siap untuk itu. Kita jangan terbawa arus, tapi kita yang harus membawa arus. Sepakat ya? Alhamdulillah ada yang saya banggakan. Saya semenjak jadi ketua komisi 3 ada beberapa hal yang saya perjuangkan. Pertama, pajak dari PLTA, Bu. Kampar itu semenjak berdirinya hampir 30 tahun yang lalu, itu pajak air permukaannya itu dibagi 2 dengan Sumbar. Masa pajak bisa dibagi 2? Alhamdulillah 4 bulan saya berjuang, Bu, merebut ini kembali dari di kementerian. Alhamdulillah
Januari 2020 kemarin sudah pulang ke Riau 100%. Kenapa? Itu undang-undang yang mengatur itu. Sehingga nanti kami dialog di Jakarta, agak keras juga di Jakarta. Terakhir saya ngomong di Jakarta apa? Kalau masih ini tetap dibagi dua dengan Sumbar, saya akan balik ke Riau. Rencana saya mau jumpa mahasiswa juga, kalau tetap bagi dua. Saya pertanyakan undang-undang ini berlaku tidak untuk Riau? Kalau tidak berlaku di Riau, berarti Riau ini bukan negara kita, bukan negara Indonesia. Undang-undang kan harus berlaku di Indonesia. Tidak boleh terkotak-kotak kan? Kenapa PLTA dibagi dua pajaknya? Alhamdulillah 4 bulan kita urus di kementerian, berdebat kita di sana. Januari kemarin 2020 sudah full ke Riau 3,8 miliar. Full masuk ke Riau, yang biasa jadi dibagi dua dengan Sumbar. Kemudian ada juga dana sekolah di komite. Sekarang itu saya pernah jadi wakil ketua komisi 5 membidang pendidikan. Saya pernah mengundang semua kepala sekolah SMA dan SMK Riau berdiskusi tentang pendidikan. Ya, kalau dana komite ini Bu, untuk Pekanbaru ada salah satu sekolah bisa terima 1 bulannya 700 juta dari komite saja. Tapi di kampung bayar 10.000 aja orang susah. Nah, kita minta itu dihapuskan. Alhamdulillah kita juga bisa mendorong Bosda itu yang dulu swasta tidak dapat Bu ya. Sekolah ibu swasta dulu tidak dapat kan. Itu karya saya berjuang. Nah, saya bilang negeri itu sudah dapat gaji, gurunya sudah digaji, semua ditanggung oleh negara, tetapi disubsidi provinsi lagi. Nah, swasta ditanggung oleh yayasan sehingga biaya sekolahnya tinggi. Nah, kemarin rapat terakhir saya di Selindit, di DPRD di gedung di Penegoro, saya minta itu dinaikkan jadi 1 juta satu siswa. Sehingga nanti kita minta sekolah yayasan untuk nurun ke SPBD-nya. Kalau SPP-nya turun atau biaya sekolah jadi murah. Dan ada lagi yang kita dorong masalah CPO bagi hasil Bu. Itu inisiatornya saya sebagai ketua komisi 3 dulu di bulan September itu 2019 saya sudah expose di media dan saya keliling 9 provinsi, 12 provinsi saya keliling dari 22 provinsi saya ngajak DPRD 20 provinsi untuk membuat forum daerah penghasil sawit. Ya, nah, alhamdulillah ini sudah ada angin segar Bu ya, yang CPO sudah ada angin segar, mungkin bulan depan sudah ada daerah penghasil dapat. Cuma saya masih nuntut lagi, kemarin sudah masuk di media lagi, saya bilang tolong dihitungnya sesuai dengan porsi daerah sawitnya. Jangan dibagi rata lagi. Ya, berkeadilan. Jadi saya sampaikan kemarin di kerja media, Pak Usaimi ini sudah hampir sukses. Menurut Pak Usaimi kan saya bilang pusat harus tahu berapa jumlah sawit yang ada di Riau. Ya, dan yang menerimanya apa? Daerah sawit kebunnya, daerah penyokongnya, dan pelabuhannya. Kalau Pekanbaru, dia walaupun dia tak punya sawit, tapi perkantorannya di Pekanbaru punya hak. Tapi persentase mungkin sedikit. Nah, inilah kerja-kerja kami di parlemen yang serius ya. Bagi yang serius, DPR itu berat. Kenapa? Kita punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat kita. Saya dulu dari Rokan Hilir itu total suara dari Rohil itu 25.000 sekian. Sehingga kita dapat kursi kelima dari 7 kursi. Yang dari Rohil kan 7 kursi nih. Kita kursi kelima dapat 25.000 sekian. Nah, kalau kita berbicara di parlemen itu seakan kita mewakili 25.000 orang. Enggak Usaimi sendiri yang berbicara di depan, tapi adalah mewakili daerah kita. Oleh karena itu saya berharap betul kepada adik-adik. Kenapa saya pilih hari ini Bu Miss datang ke sini? Saya yakin adik-adik di sini adik-adik yang idealis ya, yang punya kontrol sosial. Saya kalau lihat adik-adik demo di DPRD itu saya senang kali. Kenapa? Kita bagian dari mahasiswa itu. Makanya ke depan pesan saya kepada adik-adik dan waktu yang terhormat ini, ayo kita bagian dari anak bangsa yang akan memperbaiki bangsa kita ini. Jangan lagi kita mendorong orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk jadi parlemen, jadi gubernur, jadi bupati, sehingga dampaknya kepada kita. Kalau salah kita pilih orangnya, pasti hasilnya akan salah. Kalau bagus hasil orang yang kita pilih, pasti manfaatnya ada. Namun hasil dari DPRD itu atau DPD itu bukan uang yang dibagikan Bu ya. Ini banyak orang, aku capek jadi ketua, jadi sukses Pak Usaimi, tapi tak pernah dapat uang. Tapi dia lupa. Kita memperjuangkan jalan, ya, memperjuangkan bantuan ke masyarakat, bantuan sekolah.
Yang kita bantu tuh masyarakat Riau, bukan orang per orang. Cuma masyarakat banyak salah ya. Tapi saya yakin, Edinda ya, mahasiswa UNRI saya lihat kontrol sosialnya luar biasa lah terhadap negeri ini. Kalau ada sesuatu sedikit, pasti ada adik akan gejolak demo untuk mengontrol itu. Dan kami sebagai generasi tua, saya ini ketua belum juga ya. Kamu udah terlampau, ya Bu Bis ya. Muda terlampau, tua belum gitu ya. Dan semangat kami tetap muda. Saya kepingin ketemu dengan Mas dan beri motivasi adik-adik bahwa untuk jadi orang sukses itu bukan haknya anak pejabat, bukan haknya orang kaya, tapi hak semua kita yang punya kemauan tinggi dan daya juang yang kuat. Sepakat? Nah, kesimpulannya apa? Arti sukses itu bukan karena uang, tapi karena kegigihan kita, karena keseriusan, karena kemauan kita membuat kita sukses. Oke ya, semangat ya. Adik-adik, saya pesan, tanam kesemangat kita akan maju, kita harus sukses ya, dan berikan sesuatu yang terbaik untuk orang tua kita. Yang tua, berterima kasih kepada orang tua yang mau mengabdikan dirinya ya, sehingga dia membiayai kita kuliah. Oleh karena itu menurut saya, berikan kado terbaik untuk orang tua kita ya. Ini semester berapa ini? 4, 6 ada ya? 2 ada ya? Ini ya. Jadi berikan kado terbaik. Laporan pertanggungjawab adik-adik mahasiswa kepada orang tua setelah tamat adalah ijazah. Kerja itu soal nanti. Ya, tapi jangan pernah berniat nak jadi tamat kuliah dapat honor jadilah. Enggak usah, enggak ada tanamkan di pikiran honor. Kita gitu ya. Kita harus jadi orang sukses. Sepakat ya? Demikian mungkin pengantar dari saya, karena Pancasila sudah dibedah langsung oleh orang pusat. Kita hanya beri motivasi ya Dinda ya, beri motivasi adik bahwa intinya sukses bukan haknya anak pejabat, bukan haknya orang kaya, tapi hak kepada kita yang bersungguh-sungguh dan ada di pertarung ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.